Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Attana rakhati saranang dhammampi anat yang saranang dhammang lokia rakati. Tiada perlindungan yang aman di dunia ini kecuali dhamma yang dipraktikkan dengan ketulusan hati. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara Saudari Sedama. Bapak Ibu Saudara Saudara, dalam kehidupan ini tentunya kita hampir semua orang pernah mengalami satu pertanyaan yang sama di dalam batinnya kita masing-masing. Kenapa terkadang dikatakan hidup saya kok begini ya? Kemudian kenapa setelah berbuat baik hasilnya belum baik? Dan mungkin ada beberapa di antara kita semua juga mengatakan di dalam hatinya, kenapa ada orang yang mendapatkan kebahagiaan, sedangkan orang yang terus berjuang, ya, begitu mati-matian, tetapi mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Belum ya? Nah, meskipun kadang kita sudah berusaha tetapi gagal. Kemudian seseorang yang sudah dengan tulus hatinya bekerja melakukan kebaikan-kebaikan pada satu tempat, khususnya wihara, ya. Kemudian tetap saja menghadapi satu masalah-masalah yang terkadang menyakitkan hati seseorang. Nah, dan jujur saya katakan, perasaan-perasaan seperti ini bisa membuat seseorang itu kecewa, bisa membuat orang itu marah, bahkan terkadang membuat satu semangat yang akan luntur, semangat yang akan redup untuk tetap melangkah di dalam suatu kebaikan. Ibu, bapak, saudara, saudari, oh sudah. Buddha tidak pernah mengatakan bahwa nggak bisa. Di balik setiap pengalaman hidup kita ada hukum dharma yang bekerja. Sorry ya, bentar. Tumben-tumbenan ini. Bentar. Oke. Saya ulangi kembali. Buddha tidak pernah mengajarkan, Buddha mengajarkan kita semua bahwasannya di balik setiap pengalaman hidup kita ada suatu hukum dhamma yang bekerja. Mungkin masalahnya adalah bukan karena kehidupan membenci kita, akan tetapi karena kita mungkin belum bisa memahami kehidupan ini dengan secara yang benar. Ya. Topik pada pagi hari ini adalah ketika hidup tidak adil, bagaimana kita menyikapinya menurut Dhamma. Karena tidak sedikit orang bisa berpendapat bahwasanya
kok hidup ini kok tidak adil ya? Saya sudah berjuang mati-matian, ya kok terus seperti ini? Bahkan mungkin ada segelintir orang yang mengeluh tentang kehidupannya karena sakit yang tidak berujung sembuh. Hal inilah yang terkadang membuat semangat seseorang di dalam kehidupannya untuk melangkah aktivitasnya setiap hari dengan tidak begitu semangat, loyo, bahkan mungkin menyalahkan keadaan, mungkin menyalahkan orang lain, mungkin menyalahkan orang tua barangkali. Kok saya lahir sama papa mama ini seperti ini kehidupan saya. Nah, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Mari kita mulai pembahasan ini, kita kupas tuntas sampai habis, yang diharapkan kita semua memahami realita kehidupan yang ada, yang kita hadapi bersama. Sebelumnya kita saksikan video berikut ini yang semoga bermanfaat dan bisa mengambil insight-nya yang bisa kita lakukan sebagai perubahan pemikiran, keyakinan terhadap Buddha Dhamma. Bentar ya. Sebentar, supaya ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya nggak seru. Oh, dari situ bisa. Kurang kencang, Mas. Oke, kita saksikan saja. Ya. Semoga belum ada yang lihat video ini ya.
Ya, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini memang kita pasti pernah mengalami satu momen di mana kita merasa hidup itu tidak adil, yang terkadang mungkin membuat kita kecewa, mungkin tidak membuat suatu semangat. Akan tetapi hari ini kita akan melihat apakah benar hidup ini tidak adil, atau sebenarnya bagaimana cara pandang yang belum kita pahami bersama. Nah, coba kita jujur pada diri kita sendiri. Pernahkah kita berpikir, kenapa hidup saya begini? Kenapa saya sudah berbuat baik tetapi hasilnya selalu buruk? Kemudian perasaan ini sangat manusiawi, yang terkadang hampir semua orang pernah mengalaminya di dalam kehidupan nyata. Bagaimana sikap kita di dalam hal ini? Apakah kita akan menyerah di dalam kehidupan yang nyatanya memang kita alami, baik suka maupun duka? Nah, Ibu, Bapak, Saudara, di dalam kenyataannya bahwa kita sering melihat hal-hal yang tampaknya tidak seimbang, di mana terlihat orang baik mengalami kesulitan-kesulitan, sementara orang yang tidak jujur terkadang justru terlihat berhasil. Demikian pula orang-orang yang sudah berusaha keras tidak langsung berbuah yang sesuai harapan orang tersebut. Saya sudah berbuat baik terus menerus, tetapi kok tidak ada perubahan. Saya yakin di antara kita semua pernah berpikir demikian. Diakui atau tidak sedikit orang berkecamuk di dalam hatinya menyatakan seperti itu. Inilah yang terkadang membuat kita merasa, kok gak adil ya? Saya sudah terus berbuat baik, kok gak berubah ya kehidupan saya? Nah, mari kita lihat secara umum di mana kita berpikir hidup harus selalu adil, harus sesuai harapan kita. Namun menurut Dhamma, kehidupan tidak berjalan berdasarkan keinginan yang tidak sesuai dari hati kita, tetapi karena semuanya adalah karma kita masing-masing. Tadi juga kita sudah bacakan bersama-sama di dalam Brahma Wihara. Kama yoni kama bandu kama patisarana yang kama karisanti. Ya, apa yang kita lakukan, berbuat, itulah yang nanti kita akan wariskan. Betul? Ya. Nah, hidup semua tentunya berjalan sesuai hukum sebab akibat yang kita kenal dengan hukum karma. Terkadang orang menginginkan, oh saya selalu berbuat baik, maunya instan, maunya langsung berbuah. Coba ibu bapak saudara berpikir kembali terhadap analogi atau gambaran perumpamaan. Kalau kita menanam buah, mungkin mangga, mungkin durian, apakah bisa langsung berbuah? Apakah bisa langsung kita nikmati tanpa melalui suatu proses? Kemudian kita bisa
menikmati hasilnya. Apalagi durian yang tumbuh berbuahnya cukup lama. Demikian pula mangga atau yang lain-lainnya. Tidak mungkin berbuah secara langsung. Demikian pula apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Apa yang ibu saudara lakukan terhadap orang lain, melakukan kebaikan-kebaikan, tidak mungkin instan berbuahnya. Seperti tadi video yang kita saksikan bersama. Seorang yang mungkin memiliki suatu kekurangan, tetapi dia tetap semangat di dalam kehidupannya melakukan kebaikan tanpa harus menyerah terhadap kondisi yang ia alami. Apakah kita akan kalah sebagai manusia, orang-orang yang mungkin lengkap, sempurna, memiliki pandangan yang cukup baik, punya pemikiran yang cukup bagus, bisa melakukan aktivitas dengan baik, tangan kita sempurna, kaki kita sempurna, tapi terkadang kita banyak mengeluh di dalam kehidupan kita. Padahal kita sendiri juga sudah mengetahui bahwasanya hidup itu adalah mengalami perubahan. Sabbe sangkara anicca. Hanya saja terkadang kita sebagai manusia biasa baru sakit sedikit saja sudah mengeluh. Oh, saya sakit kakinya, saya capek badannya. Untuk melangkahkan kaki ke wihara terkadang menjadikan satu alasan. Oh, saya banyak kesibukan dan lain sebagainya. Padahal kesempatan baik itulah yang harus ibu bapak lakukan untuk bisa menerima dan melangkahkan kakinya untuk tetap bersemangat dalam kebajikan. Baik, kita selanjutnya adalah mengenai hukum karma. Di dalam ajaran agama Buddha disebutkan bahwa kita adalah pemilik dari karma kita sendiri. Artinya apa? Artinya adalah apa yang kita alami adalah hasil dari sebab yang kita ciptakan, baik di masa sekarang maupun karena masa-masa yang lampau. Jadi ibu bapak saudara harus meyakini bahwa karma baik kita belum berbuah. Jangan selalu mengeluh, wah saya sudah banyak kebaikan lakukan terus menerus, tetapi kok belum berbuah-buah ya. Kenapa? Terkadang kita menanyakan hal-hal itu. Kemudian ada beberapa orang yang terkadang tidak memiliki semangatnya kembali untuk melakukan kebaikan. Justru malah berhenti. Itu adalah salah kalau melakukan hal seperti itu. Justru sebaiknya kita lakukan terus untuk mematangkan kebajikan atau karma baik masa lampau supaya kita bisa menikmati di dalam kehidupan sekarang. Karena siapa lagi kondisi ini yang bisa membuat kalau bukan diri kita sendiri. Nah, inilah yang setiap kali tindakan-tindakan yang kita lakukan, niat yang kita lakukan memiliki suatu akibat baik atau buruk yang kita tanamkan
Semalam juga saya sudah sampaikan sebuah analogi, tubuh kita itu ibaratkan adalah tanahnya. Kemudian ya, kalau kita tanahnya sudah baik, kemudian kita nanamkan benih, tentunya kita harus siram. Dengan cara apa tubuh kita siram? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan setiap hari, setiap saat. Itulah yang mudah kita pahami bersama. Kemudian, Ibu Bapak Saudara, ya, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat amat wajar. Kenapa kita merasa hidup tidak adil? Karena kita hanya melihat satu potongan kecil dari kehidupan, yaitu saat ini. Kita tidak pernah mau melihat keseluruhan sebab yang terjadi sebelumnya, dan kita sering menginginkan hasil yang instan di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, pahami tentang hukum karma, karena karma itu tidak hanya saat ini. Kita bisa menikmati hasil-hasil karma masa lampau. Kalau kita tidak mengalami apa yang kita harapkan, ya cukup bersabar. Hadapi realita yang ada, kemudian pahami, oh ini karma buruk saya sudah berbuah. Kalau kita mengalami ketidaksenangan, syukurlah karma buruk saya sudah berbuah satu, berkurang. Bagaimana untuk selanjutnya supaya berbuah, supaya mengkondisikan karma baik itu muncul di dalam kehidupan ini? Ya siram terus kebaikan itu, tanaman itu dengan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah sungkan, jangan pernah tidak mau atau menolak kalau ibu bapak diminta tolong. Bu, bapak, sekali-sekali ya pimpin puja bakti. Ini yang simple saja, yang gampang ibu bapak saudara mau melakukan tanpa harus biaya, murah meriah. Iya kan? Mudah atau enggak? Sulit enggak? Gampang. Cuma memimpin puja bakti. Siapkan diri kita, melangkahkan kakinya ke wihara on time. Selalu siap. Oh, kalau memang sudah 7:30 kita diketahui di dalam pengumuman akan mulai, saya harus hadir minimal 15 menit sebelum puja bakti mulai. Inilah punya niat sesuatu, melangkahkan diri kita, yakinkan diri kita secara mantap untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dengan tulus ikhlas. Akan tetapi kembali ke Bapak Ibu Saudara masing-masing. Bagaimana untuk mengkondisikan itu tercipta? Orang lain hanya memberikan sarana. Anda sendiri ibu bapak saudara yang mau melakukannya, kondisikan itu tercipta supaya karma baiknya berbuah secara cepat. Ya. Oke. Di dalam Dhamma tentunya kita melihat kehidupan lebih luas dari salah satu, ya. Tidak hanya sedikit tetapi mengalami suatu kebanyakan. Ibu bapak saudara, ini sebagai perumpamaan yang mungkin tadi saya sudah sampaikan pula, di mana seperti menanam suatu benih, ya, ada benih yang cepat tumbuh,
Ada pula benih yang lama tumbuhnya. Kalau hari ini kita menanam, tidak berarti mungkin besok mungkin langsung akan berbuah. Ada enggak yang langsung berbuah? Kalau begitu kita tanam sehari ini, besok kita bisa nikmati. Apa yang kira-kira ibu bapak bisa sampaikan? Tanaman apa yang begitu cepat berbuahnya kemudian kita bisa nikmati? Apakah cabai? Cabai mungkin juga bisa nggak lama ya. Betul ya? Mungkin ibu-ibu lebih tahu apakah lama atau enggak. Nah, begitu juga dengan karma kita di dalam kehidupan ini. Ada yang cepat berbuah, ada yang lama juga berbuahnya. Nah, inilah yang kita harus pahami tentang hukum karma. Ya. Di dalam salah satu sutta dijelaskan bahwa perbedaan kehidupan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat atau sakit, semua ini berkaitan dengan karma. Artinya hidup ini bukan acak ya. Ada hukum yang bekerja. Bukan kita punya persepsi bahwa ada yang mengatur makhluk lain yang mungkin dianggap sosok yang menakdirkan kita harus seperti ini. Ini sudah takdirnya kamu. Kamu harus mengalami cobaan yang sudah diberikan yang maha kuasa. Apakah agama Buddha berpandangan demikian? Tentu tidak. Semua apa yang kita alami di dalam kehidupan sekarang ini adalah hasil dari karma kita masing-masing. Bukan seseorang, bukan makhluk yang lain mengkondisikan kita seperti itu, tetapi kita sendirilah yang mengkondisikan kehidupan kita seperti apa. Oleh karena itulah ibu bapak saudara, apabila menginginkan kehidupan yang akan datang jauh lebih baik, dari sekaranglah kita menciptakan kebaikan-kebaikan atau mengkondisikan yang kita lakukan kehidupan saat ini. Bukan kita karena diramal kemudian nanti kamu akan mengalami suatu musibah. Sebentar lagi gunung akan meletus. Kemudian kita panik dan lain sebagainya. Kama yoni kama bandu. Kalau memang bukan karma kita, gak mungkin itu hal tersebut terjadi pada diri kita. Contoh yang paling mudah. Belum lama ibu bapak saudara mungkin pernah mendengar, membaca atau melihat di medsos kereta api yang belum lama mengalami kecelakaan. Apakah saya kalau mau ke Tegal kota ini yang saya kemudian diundang, sudah dipesankan tiket kereta, batalin, saya ganti, mungkin naik bis saja. Apakah itu suatu jaminan kalau kita akan selamat? Tentu tidak. Kalau memang sudah karmanya saya mengalami suatu kecelakaan atau musibah tersebut, ya pasti itu akan berbuah. Tapi saya yakin bahwa kalau memang karma baik saya jauh lebih banyak, akan mengondisikan saya akan selamat. Kan begitu? Bukan karena kita mendengar suatu peristiwa musibah kemudian kita merasa takut, khawatir. Naik kereta musibah, naik pesawat meledak, naik bis ya ada juga yang tabrakan. Jangankan kita pergi kemana-mana, di rumah pun kalau kita bisa musibah terjadi juga. Pada umumnya apa? Kalau yang merasa sudah tua, katanya hati-hati kalau ke kamar mandi.
itu sudah menjadikan satu momok ketakutan para orang tua, sehingga ya benar-benar takut kalau mau ke kamar mandi. Apakah kita harus demikian? Ya harus hati-hati sih, ya betul. Tapi jangan merasa takut yang sangat berlebihan. Kalau memang kita meninggalnya memang harus di kamar mandi, ya sudah. Karena kita bisa ajal menjemput pun di mana saja. Iya kan? Nah, demikian. Sesuai dengan Majjhima Nikaya dijelaskan mengapa ada orang panjang umur, pendek, ya, cantik yang tidak, kaya dan miskin. Semua itu tergantung oleh karma kita masing-masing. Berkaitan dan berhubungan dengan karma, apa yang kita tanamkan itulah hasilnya. Ini ada beberapa contoh yang nyata. Misalnya di tempat yang kerja, ya, ada orang jujur tapi karirnya sangat lambat. Kemudian ada yang tidak jujur tapi kok pesat naik, ya, jabatannya naik. Kemudian kalau kita tidak memahami dhamma dengan sesungguhnya, kita bisa timbul rasa iri, rasa benci terhadap orang lain. Demikian pula bisa timbul lagi rasa kecewa. Wah, saya sudah berjuang benar-benar untuk perusahaan, untuk kantor, untuk memajukan, tapi kok saya tidak dipromosikan misalnya. Nah, ini banyak, ya, banyak terjadi yang terkadang membuat seseorang kecewa. Namun dengan kebijaksanaan kita, ya, tentunya kita tetap memilih satu jalan yang benar, yang baik. Tetap bersikokoh melakukan sila-sila yang baik, melakukan Pancasila Buddhis dengan sepenuh hati. Meskipun ada bolong-bolong sedikit, yes, oke. Tapi kita sudah berusaha. Yang paling mudah itu apa yang biasanya kita alami? Sila ke 4. Yang terkadang kita sulit banget untuk dihindari. Tapi kalau seseorang mau berusaha, bertekad, saya harus melakukannya tanpa harus mengatakan yang tidak benar. Nah, inilah contoh yang mudah, ya, respon yang bijaksana, tetap pada jalan yang benar, jangan melenceng. Ya, kalau melenceng, ya akibatnya akan diterima oleh sendiri. Nah, contoh kehidupan yang lain di sini ada kehidupan pribadi. Ya, kita sudah berusaha, sudah berbuat baik, tetapi tetap mengalami kehilangan atau kegagalan. Ini bukan berarti usaha kita itu sia-sia. Terkadang orang berprinsip, ya, sudah berbakti terhadap wihara ini, ya, tetapi tetap saja, ya, dana terus, tetap saja mengalami kehilangan. Bukan berarti kebaikan yang kita lakukan itu berakibat yang buruk, ya, perbuatan baik yang kita lakukan akibatnya yang buruk, bukan. Sang Buddha sendiri pun masih mengalami celaan, fitnahan, tuduhan-tuduhan yang tidak dilakukan. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Buddha saja masih mengalami loh. Kenapa? Karma masa lampaunya masih bisa berbuah. Ya. Jadi bukan berarti kita usaha itu sia-sia, ya. Karena karma yang kita lakukan belum matang. Nah,
Yang paling penting di dalam hidup bukan hanya apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita bisa meresponnya, merespon sesuatu yang jauh lebih baik, positif, ya. Karena pikiran kita adalah awal dari segalanya. Kalau pikiran kita sudah negatif, sudah berprasangka buruk terhadap orang lain, tentu itu akan menghasilkan yang tidak baik pula pada diri kita masing-masing. Jangan pernah kita mengatakan seseorang yang sudah rajin begitu berupaya untuk memajukan wihara ini, tapi tetap saja dicela, diomongin orang. Kalau ibu bapak saudara semalam mengikuti SPD yang saya sampaikan, ini ada kaitannya. Sudah saya sampaikan semalam, bahwa dunia ini mau berbuat baik juga dicela, berbuat buruk apalagi. Diam juga dicela, ngomong juga dicela. Gak ada yang benar. Nah, sudut pandang orang yang seperti inilah yang mungkin tidak mampu melakukan seperti orang yang kita lihat, sehingga kita merasa iri, timbul rasa tersaingi. Wah, padahal dia sudah berbuat baik, sudah menunjukkan kinerjanya yang bagus. Tetapi apakah semua orang akan memberikan apresiasi yang cukup baik? Tidak selalu. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapinya, memberikan suatu apresiasi terhadap orang tersebut, sehingga kita bisa bersinergi untuk melakukan hal-hal yang baik, bersinergi untuk memajukan wihara khususnya. Nah, inilah ibu bapak saudara yang perlu kita kondisikan keharmonisan di dalam suatu perjuangan memajukan Buddha Dharma. Di dalam Dhammapada ayat 1 dan 2, ya, tentunya kita semua sudah fasih, sudah tahu semua bahwa pikiran adalah pelopor dari segalanya. Iya kan? Yang penting bukan apa yang terjadi, ya, tetapi bagaimana kita menyikapinya sesuatu hal yang kita hadapi tersebut dengan bijaksana. Tentunya juga bijaksini. Jangan cuma salah doang, tapi juga bijaksini. Nah, ibu bapak saudara, ada satu bahaya jika kita terus-menerus merasa hidup itu kok nggak adil ya. Kita bisa mulai selalu menyalahkan. Menyalahkan siapa? Bukan menyalahkan diri sendiri. Justru lebih banyak menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang tua. Kenapa sih aku lahir sama mama papa ini? Kok nggak lahir di kelahiran orang yang konglomerat? Misalnya, ya, ada nggak? Ada anak sekarang, ya. Siapa suruh mama lahirin saya? Kalau kita anaknya bandel, banyak loh. Zaman sekarang seperti itu, iya kan? Pernah nggak ibu bapak hadapi seperti itu? Ya, anak-anak zaman sekarang, kidset, tidak sedikit yang melontarkan seperti itu. Siapa suruh lahirin saya? Nah, itu yang bahayanya. Bagaimana kita bisa menyikapi, membuat suatu kondisi hubungan dengan anak dan orang tua jauh lebih baik. Ya, bahayanya kadang kita menyalahkan orang lain, hilang semangatnya, bisa jatuh pada kebencian. Nah, inilah yang terjadi pada diri seseorang yang terkadang tidak memahami betul apa yang terjadi pada dirinya.
Kita juga diajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah habis atau selesai atau musnah atau bisa kita hilangkan kalau kita balas dengan kebencian. Ya. Akan tetapi kita paham ya tentang hal ini. Maka dari itu kita kalau menghadapi suatu ketidakadilan, latihlah terus dengan penuh cinta kasih, bukan dengan balasan-balasan malah membencinya. Bukan malah dia tidak suka sama kita, kita berbalas, oh saya juga bisa nggak suka sama kamu. Nah sampai kapan itu selesai? Sampai kapan kalau kita di dalam kehidupan merasa nyaman, merasa enjoy di dalam melangkahkan kakinya, melakukan aktivitas dengan nyaman, dengan baik, senang, bahagia. Katanya kita selalu berucap sabe sata bawantu sukitata. Tetapi begitu melihat orang yang kita tidak sukai, tidak senangi, timbul di dalam hati, wah apalagi kalau ketemu di depan, begitu melihat datang juga loh, berbalik badan 180 derajat, nggak jadi berarti apa? Kesempatan Anda berbuat baik ibu bapak saudara hilang seketika. Yang seyogyanya terus melakukan penanaman kebaikan-kebaikan setiap saat. Nah, inilah yang terkadang membuat kita semua bisa beralih ya. Karena kalau di dalam suatu keluarga kita, saya katakan keluarga di dalam Metta Wihara, ya kita hubungan baik dengan ada Rama Suryadamo, ada Ramani Yanti yang selalu berjuang terus menerus. Ada enggak orang yang tetap mencela? Banyak. Padahal yang penting adalah terus melangkah melakukan pengembangan Buddha Dhamma. Ada ketua Karakasaba, ada timnya yang selalu berjuang untuk bisa merangkul untuk mau datang kembali ke Metta Wihara. Nah itulah kita yang harus memberikan suatu apresiasi yang positif, bukan yang negatif. Kita acungkan jempol, kalau perlu 4-4-nya kita angkat, tercengkang deh. Iya kan? Iya, kita harus memberikan suatu apresiasi yang positif. Karena apa? Kita tidak mampu melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itulah kebencian kemudian kita muncul. Mengatakan orang, menggosipkan orang, membuat suatu rumor yang tidak baik. Wah ini mah pasti ada apa-apanya lah. Wah ini mah mungkin cari nama dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang harus kita singkirkan, kita kikis kebencian. Katanya kita harus melenyapkan loba dosa dan moha. Ya kan? Ya itulah dosa yang muncul yang harus kita hilangkan. Baik. Kita juga diajarkan bahwa kebencian tidak akan dibalas ya. Berakhir dengan kebencian, tetapi dengan cinta kasih ya. Seperti di dalam Karania Metta Sutta. Jangan mengharap orang lain celaka karena marah dan benci. Ya toh? Itulah yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita yang nyata. Oh, kita baca Karania Metta Sutta, hafal. Ya, kita sama-sama hafal. Tapi ada 3 tahap di dalam pembelajaran agama Buddha. Pariyati, Patipati, dan Patiweda Dhamma. Kalau kita hanya pariyati dhamma, kita hanya belajar teorinya saja tanpa mempraktikkan patipati dhammanya di dalam kehidupan sehari-hari, itu artinya zero. Setuju nggak? Zero. Kita hafal, tapi kita nggak mempraktikkan. Ya itulah yang perlu kita pahami bersama.
Ada satu praktek yang sederhana saat kita merasa hidup tidak adil. Apakah itu? Inilah perlu kita praktekkan. Ya, tarik nafas. Sadari, ini karma buruk saya sudah mulai berbuah. Kalau kita emosi juga sadari saya sedang emosi. Kemudian tanyakan, apa respon terbaik saat ini? Cobalah kita meresponnya dengan baik. Pilih respon seperti apa supaya kita tidak timbul rasa benci, tidak suka kepada orang lain. Kembangkan meta, katanya. Meta ada nggak meta? Ya, dikembangkan meta-metanya nanti berkembang. Ya, apalagi wihara kita namanya udah meta wihara. Ya. Seharusnya umat-umat meta wihara ini penuh dengan cinta kasih yang perlu selalu kita kembangkan terhadap semua makhluk. Semua makhluk ya sama teman sendiri, kiri kanan juga harus dikembangkan, jangan makhluk yang lain yang jauh. Ya. Di dalam lingkungan kita sendiri dulu, keluarga. Maka dari itu dianjurkan kalau kita meditasi adalah semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia. Kemudian orang-orang yang terdekat kita dulu, saudara-saudara, ya keluarga, mama papa, adik kakak, semoga berbahagia. Saudara yang jauh, kemudian makin jauh, makin ke teman, ya mungkin orang yang tidak kenal. Itulah pengembangan meta yang seyogyanya kita lakukan. Jangan orang lain yang jauh atau diri sendiri kita nggak bahagia. Ibaratkan yang pernah saya sampaikan apa? Kalau kita tidak punya sebongkah kue, bagaimana kita akan membagikan kepada orang lain? Ini analogi yang mudah yang ibu bapak saudara pahami. Demikian pula bagaimana kalau kita tidak punya kebahagiaan di dalam diri kita, bagaimana kita akan berbagi bahagia atau membahagiakan orang lain? Sendiri saja sudah nggak bahagia, banyak rasa benci, iri, dengki kepada orang lain. Tapi doanya atau bacanya sabesata bawantu sukitata. Ya, seyogyanya tidak demikian. Oke, inilah kuncinya yang kita harapkan bersama. Hidup mungkin tidak selalu terlihat adil, tapi selalu berjalan sesuai dengan dhamma. Masalahnya bukan pada hidup, tetapi pada cara kita memandangnya. Memandang kehidupan ini seperti apa, ya kan? Nah, ibu bapak saudara, kita sudah mulai terhadap masalah yang kita harus selalu merefleksikan diri kita masing-masing. Mari kita renungkan, apakah kita ingin selalu benar atau ingin menang sendiri, atau ingin menjadi seorang yang bijak? Demikian pula sebagai renungan, apakah saya tetap berbuat baik walaupun sulit keadaannya? Saya ambil satu contoh yang paling mudah sebagai analogi ibu bapak bisa lakukan tanpa biaya. Karena tidak sedikit orang terkadang, oh saya berbuat baik karena saya nggak mampu, nggak punya uang, sehingga merasa sulit berbuat baik. Sehingga kita tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan setiap hari. Padahal kebaikan itu adalah gratis. Contohnya apa? Ya tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Memimpin puja bakti. Coba secara jujur tunjuk tangan, siapa yang berkenan untuk memimpin puja bakti? Kalau kita jadwalkan oleh para pengurus, tunjuk tangan. Jujur saja. Oh, saya bersedia. Kalau tunjuk tangan juga harus mantap, jangan malu-malu.
pelan-pelan kayak slow motion, kayak apa? Saya punya PowerPoint dengan munculnya perlahan-lahan. Harus yakin, mantap. Oh, saya selalu siap. Nah, demikian pula untuk yang lainnya supaya tertular melakukan kebaikan yang gratis. Gak usah puja bakti deh, gak usah memimpin puja bakti deh. Yang gampang lagi yang lain apa? Ibu, bapak, saudara bisa melakukan kebaikan yang lain. Kita nggak bisa mengandalkan, mungkin ada ada Pak siapa? Siapa? Pak Andi. Nggak harus mengandalkan mereka. Saya siap membantu kebaikan menata matras. Itu kebaikan yang dilakukan. Kebaikan lebih mudah. Boleh. Datang ke wihara juga lebih mudah. Datang ke wihara, melangkahkan kaki. Nah, itulah yang terkadang kita tidak punya kesadaran untuk itu. Melangkahkan kaki ke wihara, ya itu sudah punya niat baik. Kemudian berbuat baik dengan tindakan yang lain, meringankan orang lain. Selain itu apa lagi? Oh, saya siap hari ini, hari Minggu, atau mungkin kalau hari ini Sabtu, besok saya siap memberikan amisa puja, misalnya kalau memang yang mampu. Atau dalam rangka Waisak yang akan datang tanggal 31 Mei, saya siap apa? Melakukan yang biasanya dilakukan apa? Ayo, membersihkan altar. Simpel toh? Pakai biaya enggak sih? Enggak, kita tidak harus mengeluarkan sepeser pun. Tapi tenaga kita sumbangsih dengan sukarela, tulus, ikhlas melakukan berdana dengan kegiatan atau kusala kayak hama. Itu ya. Oke, kita akhiri sebagai penutup. Kita mungkin tidak bisa mengontrol semua hasil di dalam hidup, ya, tetapi kita selalu bisa memilih satu tindakan-tindakan yang jauh lebih baik. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga ibu bapak bermanfaat, dan yang penting adalah bukan ibu bapak saudara mengetahui apa yang saya sampaikan, tetapi dengan action, tindakan nyata. Ayo mari kita semua berubah, merubah keadaan yang dengan sinergi, ya, berkolaborasi ibu bapak saudara semua berbahu, saling bahu membahu membangun kehidupan yang harmonis di dalam meta wihara. Sekian, terima kasih. Suki Hontu.